Kepada orang tuanya, Bilqis, bocah 4 tahun asal Makassar yang jadi korban penculikan, menceritakan hal yang ia alami selama sepekan hilang diculik. Diberitakan sebelumnya, setelah sepekan hilang diculik, Bilqis ditemukan di Jambi. Saat ditemukan, Bilqis dalam kondisi ketakutan dan berada di tempat yang gelap. Bahkan ia juga sempat ketakutan saat hendak diamankan polisi. Namun setelah polisi melakukan video call dengan ibunya, barulah Bilqis mau dibawa. Setelah sepekan hilang, Bilqis berhasil ditemukan di kawasan Tabir Selatan, Merangin, Jambi pada Minggu, 9 November 2025. Dia ditemukan di lokasi yang sepi dan gelap. Kondisi Bilqis bahkan malam itu sangat ketakutan. Setelah bertemu dengan kedua orang tuanya, Bilqis pun menceritakan yang dialaminya di sana. Rupanya selama hampir sepekan diculik, Bilqis hanya diberi makan mie instan. Ditanya makan apa nak? Dia bilang mie, cemilan, itu aja, kata sang ayah, Dimas. Ia mengaku sempat stres selama anaknya hilang hampir sepekan. Paling beratnya itu waktu antar pulang, melewati Makassar, kabarnya tidak ada simpang siur. Saya kadang pusing, stres gitu, ucapnya. Kronologi penculikan Bilqis dari Makassar hingga ditemukan di Jambi. Sebelumnya, Bilqis diculik oleh pelaku bernama Sri Yuliana di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu Bilqis sedang menemani ayahnya Dwi Nurmas, 34, melatih tenis di Taman Pakui Sayang, Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu, 2 November 2025. Dwi Nurmas datang sekitar pukul 8.05 WITA bersama Bilqis yang kemudian bermain di playground di dekat lapangan tenis. Sekitar pukul 9 WITA, Dwi Nurmas pun kehilangan putrinya. Dari rekaman CCTV, pelaku bernama Sri Yuliana alias Ana terlihat membawa Bilqis. Rupanya, ia membawa Bilqis untuk kemudian dijual 3 juta rupiah. Anak mengaku tidak mengintai Bilqis. Itu anak bermain, jadi saya tanya mana mama MU. Dia jawab tidak ada, terus saya tanya lagi mana bapak MU. Dia cuma geleng-geleng, kata dia. Ana juga berdalih kalau dirinya tidak menawarkan apapun pada Bilqis. Tidak ada saya tawarkan, hanya saya bilang, sini mau kau ikut dengan saya, ucapnya. Ia kemudian tega menjual Bilqis 3 juta rupiah pada wanita kenalannya di Facebook. Awalnya dia mau ambil itu anak, Bilqis, untuk dirawat dengan baik. Dia menawarkan uang 3 juta rupiah, dia sudah transfer 500.000 rupiah ke rekening saya, kata dia lagi. Rupanya setelah itu, Bilqis dibawa ke Jambi dan dijual 80 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi Kombes Pol Jimmy Christian Sama mengatakan Bilqis dijual oleh pelaku kedua, Mary Ana, 42, dan Ade Viranto Syahputra, 36, ke suku anak dalam Jambi. Mary merupakan ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Tembesu, Kabupaten Merangin, Jambi. Sedangkan Ade asal Kampung Baru 2, Pasar Bangko, Kabupaten Merangin. Motif para pelaku murni untuk mencari keuntungan ekonomi, ungkapnya. Mary membantah bahwa dirinya menculik Bilqis. Gak ada kami menculik anak, kami tidak menculik anak, katanya. Meski telah menjual Bilqis, ia mengaku kalau korban hendak diadopsi, bukan dijual.